Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Opo, mbak, engkong, mak, mbah, ya, bapak tua, bapak muda, abang, itu, adik-adik, dan semualah ya. Puji nama Tuhan, saya mengasihi Anda, tapi Yesus jauh lebih mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam bagi kita semuanya, atau sore menjelang malam ini. Saya mau menyampaikan renungan firman Allah sebelum kita tidur. Saya mau berkata, mari kita berdoa, mari kita baca firman Allah, supaya firman itu menjadi kekuatan bagi kita, karena hanya firman itu yang memberikan ketenterangan bagi jiwa. Firman itu ketika ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, menghindarkan kita dari segala mimpi-mimpi buruk, dan menghindarkan kita dari segala serangan si jahat. Puji nama Tuhan. Firman Allah saya ambil dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi melakukan apa saja sesuai dengan firman Tuhan, ya. Sini dikatakan, yang pertama, ketika engkau melakukan sesuatu di dalam perkataan maupun dalam perbuatan, pertama dikatakan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Ketika kita melakukan perkataan kita dalam nama Yesus, maka perkataan kita sebagai orang percaya harus terdiri dari 3 hal. Ucapan kita itu harus baik, tidak ada fitnah di situ, tidak ada hal-hal negatif di situ. Jadi ucapan kita harus ucapan yang baik. Jadi yang kedua, ucapan itu harus murni, tidak kata-kata jorok, tidak kata-kata kotor. Ya, kalau kita lihat di pasar-pasar atau di jalan-jalan, banyak kali kata-kata kotor yang seolah-olah tidak membuat mereka risih. Tapi kalau saya mendengar orang berucap kata-kata kotor, kata-kata caci makian, itu membuat hati saya risih, dan saya berdoa supaya mereka bertobat dan mengucapkan kata. Lalu yang ketiga, ucapan mereka harus benar, tidak ada penyimpangan dari situ, tidak ada kata-kata penipuan di situ. Jadi 3 hal, ucapan harus baik, ucapan harus murni, ucapan orang Kristen itu harus benar. Jadi kalau Anda menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang disampaikan orang kepada Anda untuk disampaikan, dan perlu Anda menyatakan diri, apakah itu perlu disampaikan, apakah itu baik, apakah itu benar, supaya kita tetap bisa menjaga diri kita. Jadi lakukan dalam apapun yang kita kerjakan, lakukan dalam nama Yesus. Itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu mendekatkan diri kita kepada Allah yang memberikan sumber hidup itu. Lalu yang kedua dikatakan, lakukan dengan segenap hatimu. Whatever you do, do it heartily as to the Lord, not to man. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi kalau kita lakukan pekerjaan kita di kantor, di perusahaan, di mana saja kita bekerja, atau sebagai pegawai, sebagai pembantu rumah tangga, atau di mana saja kita bekerja, lakukan dengan segenap hati kita, lakukan dengan sepenuh hati kita, karena itu perintah Allah, itu firman Allah yang kita dikatakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, apa saja yang kamu lakukan di dalam, lakukanlah itu di dalam sesuai dengan firman Allah. Jadi kita lakukan dalam nama Yesus, kita lakukan dengan segenap hati. Lalu yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, lakukanlah dengan kasih. Itu tadi, lakukan dengan segenap hati, Kolose 3 ayat 23 ya. Lakukan dengan kasih, 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Let all that you do, ya, let all that you do be done with love. Jadi segala yang kamu lakukan, lakukanlah dengan kasih. Jadi bukan dengan iri, bukan dengan kebencian, bukan dengan
terpaksa atau dipaksa, bukan. Tapi dengan segenap hati kita, dengan segenap kasih kita. Sehingga karena kita pertama kan melakukan dalam nama Yesus, melakukan dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan lalu dikatakan firman Allah juga katakan bahwa harus dilakukan dengan kasih. Kalau kita lakukan dengan kasih, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menyatakan kebaikannya, kemurahannya, belas kasihannya bagi orang-orang yang mengerjakan apapun sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan atau sesuai dengan firman Allah. Sangat sulit sekarang ini orang-orang mengerjakan pekerjaannya di dalam nama Tuhan Yesus dengan segenap hati seperti kepada Tuhan, bukan seperti ada Tuhan, bukan apa kata firman Allah tadi. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita melakukan itu, maka kita akan melakukan dengan baik, ya. Kita akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, lalu dengan kasih, karena ini ada kepentingan saya, ada kepentingan orang lain. Jadi mutualisme, simbiosis, ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Pekerja yang bekerja, bos yang membayar, tentu ingin saling melakukan, tapi bukan dengan saling kebencian, bukan. Saya ingat terus Sam Walton, pendiri Walton Mart, ya. Dia begitu luar biasa, ya. Dia menggaji dengan baik. Lalu kemudian seluruh pegawainya bisa menanamkan saham. Dia berkata begini, kalau saya naik ke atas, maka ada banyak orang yang harus saya naikkan. Jadi sampai selama hidupnya, kalau menurut buku yang saya baca, dia tidak pernah terkalahkan menjadi orang terkaya di seluruh dunia selama hidupnya, ya. Jadi setelah dia meninggal baru ini tampil Bill Gates ini, karena kekayaan Sam Walton dibagi kepada 5 anaknya. Jadi sesuatu yang perlu kita, kalau saya ingin menaikkan diri saya harus menaikkan orang lain terlebih dahulu. Itu karena dia mengasihi. Jadi dia tidak hanya mau menikmati sendiri, tidak hanya menikmati dengan caranya sendiri. Lalu yang terakhir, apapun yang kau lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Allah. Jadi whatever you do it for the glory of God. Itu 1 Korintus 10 ayat 31b. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan, lakukan bagi kehormatan Tuhan, lakukan bagi kemuliaan Dia. Apapun yang kita kerjakan ini, lakukan. Apalagi tujuan hidup kita ini kan untuk memuliakan Tuhan. Dalam kita bekerja juga, Alkitab mengatakan lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kita lakukan di dalam nama Yesus. Yang kedua, kita lakukan dengan segenap hati kita. Jadi tidak ada permainan di situ, tidak ada korupsi di situ, tidak ada manipulasi di situ, tidak ada keangkuhan di situ, tidak ada. Lakukan dengan kasih, yang betul-betul dilakukan dengan kasih. Karena apa? Saya makan dari negara, atau mereka yang bekerja di pemerintah, atau mereka yang bekerja di swasta, saya makan dari bos saya. Dan olehnya saya harus melakukan dengan kasih supaya semuanya terjalin hubungan yang mesra satu dengan yang lakukan dengan kasih. Lalu yang terakhir, lakukan dengan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau semua kita lakukan, aman tenteramlah negeri ini. Karena apa? Kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita, saya yakin dan percaya penjara-penjara itu nggak akan ada lagi orang-orang koruptor, orang-orang jahat, karena ada lagi, karena tidak ada lagi penjamretan, tidak ada lagi pencurian, tidak ada lagi. Polisi akan duduk saja dengan tenang. Tetapi karena masih banyaknya orang-orang yang tidak mengerti akan hidup, yang menghalalkan semua cara, bahkan menilap, bahkan mengkorupsi dan lain sebagainya, karena mereka tidak melakukan sesuai dengan firman Allah. Kalau mereka melakukan pekerjaan mereka diukur dengan firman Allah ini, maka saya yakin dan percaya mereka tidak akan pernah sampai di penjara sana. Puji nama Tuhan. Biarlah kita melakukan apa saja, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, berkati para pemirsa. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu, segala kasih sayang-Mu bagi mereka semuanya. Dan kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berkati juga Tuhan Yesus, gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati. Aras nasional juga Tuhan berkati. Aras nasional tidak mengambil posisi untuk melakukan pemimpinnya, untuk melakukan politik praktis. Jauhkan itu Bapa di surga. Tapi memang gereja harus menyampaikan suara kenabiannya, baik bagi gereja yang teraniaya, baik mungkin ketidakadilan. Gereja harus bersuara, tetapi bukan dalam rangka melibatkan diri dalam politik praktis. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Anda bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan. Maka izinkan saya berdoa bagi saudara dan ikuti doa saya. Dan taruh tanganmu di dada dan tangan kananmu di dada, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya bersyukur, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, masuklah dalam hatiku Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku, ampuni segala dosa-dosaku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Sekarang aku membuka hatiku, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya yakin bahwa saya memiliki hidup yang kekal, menjadi anggota kerajaan surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan bagi Anda yang sakit, saya mau doakan Anda dalam nama Tuhan Yesus. Taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, bebaskan mereka dari segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit ginjal disembuhkan, stroke disembuhkan, hipertensi disembuhkan dalam nama Yesus. Disembuhkan juga orang yang sakit jantung, orang yang sakit tumor, cancer, dan lain sebagainya. Segala sakit penyakit, kata firman Allah, Dia mampu menyembuhkan kepada orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhlah engkau. Terima kasih. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit telah ditanggung oleh Yesus. Percaya, engkau sembuh oleh kuasanya. Terima kasih Tuhan. Bagi engkau yang berjalan lingkaran setan, saya mau berdoa atas kelemahan-kelemahan Anda, supaya engkau tidak berjalan dalam lingkaran setan. Ketika engkau berjalan lingkaran setan, banyak orang yang Anda susahkan. Bisa itu diri Anda sendiri, bisa itu keluarga Anda, bisa masyarakat, bisa bangsa dan negara ini. Jangan mau lepaskan diri Anda dari segala keterikatan. Mari taruh tanganmu di dada dan berdoalah kepada Tuhan. Undang Dia masuk dalam hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala keterikatan yang engkau lihat tangan-tangan mereka yang taruh di dada saat ini, kami berdoa agar mereka terlepas dari segala lingkaran dosa itu, dari kejahatan, dari segala roh pembunuhan, dari kebencian dan lain sebagainya. Bebaskan mereka dari narkoba, dari narkotika, dari minuman keras, dari judi, pre-seks, pelacuran, gigolo dan lain sebagainya, lesbi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Homoseksual dan lain sebagainya, Tuhan bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, lepaskan mereka dari segala terikatan mereka, dari lingkaran setan itu. Dalam nama Yesus aku putuskan kuasanya, dalam nama Yesus. Terima kasih, engkau masuk dalam hati mereka, dalam hidup mereka, ubahkan mereka sehingga mengalami Kristus. Terima kasih, kami juga bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan selamat bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus menuntun Anda terus, dan iman Anda semakin bertambah. Dan Alkitab mengatakan, kalau iman Anda menjadi kuat, masuklah dalam satu kegiatan di mana gereja terdekat, masuklah di sana supaya Anda mendapat pembinaan. Tuhan Yesus memberkati. Dan damai sejahtera Allah yang menampung segala akal akan melihara hati dan pikiranmu,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan iman timbul dari pendengaran firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Puji nama Tuhan. Malam ini kalau kita mau beristirahat, beristirahatlah dengan damai dari Tuhan. Berjalanlah, bacalah firman Allah sehingga firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Firman Allah itu menjauhkan kita daripada mimpi-mimpi buruk. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa berdoa sebelum Anda tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya.